Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prasetyo SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN Kelapa Gading Timur 01. Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif. Berikut videonya. Di video kali ini, saya melakukan kegiatan diseminasi dengan teman-teman Bapak Ibu guru mengenai konsep inti budaya positif. Di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Berikut video diseminasi saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu guru. Oke, selamat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul hari ini pada hari Selasa Senin 16 Oktober 2023 di ruang guru untuk kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 yang akan dipaparkan oleh Pak Anggi Prasetyo. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, sepertinya kita akan berdoa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Pak Suroso. Pada Pak Suroso dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Ibu guru, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah SWT. Semoga kegiatan CGP hari ini berjalan dengan lancar. Alangkah lebih baiknya kita bermunajat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT meridhoi kegiatan hari ini dan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakir. Alhamdulillah alhamdulillah wa yakfuru nasihat. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa bagi jalan zikr yang abdul sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fiddin wa ja'al amalana khalisatan wa wajhikal karim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umrana wa atina wa yanfa'una wa alif baina qulubina warhamna wa taqul mawtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwi qulubana bi hidayatika kama nawwarta al-ardha bi syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Suroso. Kegiatan kedua yaitu pada sambutan yang akan diberikan oleh kepala sekolah kita, Ibu Sri Yuliati SPD. Terima kasih Bu Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta Pak Anggi, calon guru penggerak Angkatan 9. Alhamdulillah Bapak Ibu, di siang hari ini kita yang kedua kali bersama-sama dengan sahabat kita CGP untuk membersamai kegiatan pendidikan guru penggerak ya. Yang pertama, kegiatan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang sekarang kita tentang budaya positif. Budaya positif mungkin kita sudah kita laksanakan di sekolah kita ya, yang berhubungan
lebih jelasnya lagi seperti apa sih budaya positif, perilakunya seperti apa untuk Bapak Ibu guru, kemudian ke siswa. Mungkin kita untuk lebih jelas sama-sama kita mendengarkan teman kita Pak Andi untuk memaparkan apa itu budaya positif. Terus bisa titip pesan juga buat teman-teman, ini sudah angkatan 9, angkatan 10 Bu Olive sedang berproses ya. Sudah dibuka angkatan 11 dari tanggal 9 sampai tanggal 28. Bu Yuli, Bu Nisa, Bu Era, Bu Nur, Bu Sinta, Pak Helmi, Pak Roso ikut program guru penggerak angkatan 11. Semakin banyak kita, guru-guru kita sudah melaksanakan sebagai guru penggerak, berarti semakin baik sekolah tersebut. Karena program-program kegiatan guru penggerak itu, yang pertama kita bisa paham ilmunya dulu seperti apa. Ya, setelah kita punya paham ilmu, nanti kita bisa imbaskan kepada implementasikan kepada siswa kita, kemudian kita bisa imbaskan ke guru-guru yang lain. Ini salah satu pembebasan dari kegiatan calon guru penggerak. Jadi saya berharap jangan nanti waktunya mepet, sekarang baru tanggal 16, masih 14 hari, teman-teman bisa berproses buat kurikulumnya dulu, pemberkasan dulu. Kalau sudah pemberkasan, lalu esainya, karena esainya sedikit 5 atau 6, tapi satu esai itu berapa minat, bisa 5 bisa 6 ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain tergerak hatinya untuk ikut kegiatan calon penggerak. Jangan aduh capek, lelah, sakit ini. Kalau kalian masih memang pengen ibaratnya bekerja di dinas pendidikan, satuan pendidikan, berarti ikutin aturan program yang ada. Jangan sampai nanti molor, nanti akhirnya tempat umur sudah 50 sudah susah nanti. Ya, jadi kalau sudah 50 sudah susah. Sementara kalau dulu pengajar praktik bisa langsung angkatan saya sampai sekarang semuanya beralih dari CGP, karena CGP ini sudah diakui dan regulasinya akan berlanjut buat karir bapak. Ya, jadi semangat buat Pak Anggi, semangat buat teman-teman untuk mengikuti program guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Nuriyati yang sudah memberikan tanda sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Pak Andi Prasetyo. Kepada Pak Andi Prasetyo saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru, teman-teman semua. Mohon izin waktu mengambil waktu siangnya, seharusnya untuk istirahat untuk mengerjakan tugas lainnya, tapi ini ada sedikit materi tentang budaya positif di mana saya bertempat, di mana mudah-mudahan materi yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oke, sebelumnya biar tidak ngantuk kita bisa tes breathing dulu nih, ya, biar sudah ini apa namanya ya. Ada. Oke, boleh berdiri Pak. Ya. Supaya ngantuk. Oke, kalau saya bilang tepuk A, tepuk 1, tepuk A, tepuk B, 2, tepuk B 2 kali, tepuk C 3 kali, tepuk C. Tapi kalau bilang tepuk B, tepuk sekali. Bilang saya bisa, bisa ya Bapak Ibu.
Tepuk A, tepuk B, tepuk C, tepuk D. Sekali lagi ya, tepuk C, lagi tepuk B, tepuk A. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, baik. Di sini agak sedikit banyak materinya, tapi sudah coba saya padatkan tentang materi konsep inti dari budaya positif, Bapak Ibu ya. Di sini saya bisa dimaksudkan bukan berarti saya yang lebih paham atau saya sebagai pakar, bukan, tapi kita biar sama-sama melihat seperti apa sih budaya positif itu yang sama-sama sudah mungkin kita sudah sehari-hari lakukan tapi tanpa kita sadari. Yang pertama ada tentang perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, nanti dari ketujuh materi ini sudah saya kemas untuk designasi pada siang hari ini. Langkah yang pertama yaitu adalah pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk melanjutkan profil belajar Pancasila. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini sudah dibentuk dari mulai fase A sampai fase C kalau di SD. Fase A mencakup kelas 1 dan 2, B3 dan 4, C5 dan 6, dan materinya pun disesuaikan dengan tahap perkembangan si anak tersebut gitu. Mungkin kalau di tahun pertama yang melaksanakan kurikulum Merdeka kita sempat kaget ya Bapak Ibu ya, materi matematika mungkin kemarin sampai triliun, kuadriliun, miliaran, tapi kemarin sudah direvisi kembali sampai ke ribuan, 10 ribuan kalau nggak salah ya Bu ya, kemarin untuk materi matematika. Kemarin kan sempat sampai kuadriliun, miliaran, triliun gitu. Oke, ketahui selain Pancasila ini kan ada 6 dimensinya Bu. Beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan juga mandiri. Kemudian perubahan paradigma stimulus ke teori kontrol. Jadi kalau tadi perubahan paradigma pembelajaran, sekarang stimulus respon ke teori kontrol, di mana yang awalnya realitas kebutuhan kita sama ya, ternyata setelah melakukan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda masing-masing orang, atau contohnya anggaplah siswa di kelas kita kebutuhan untuk belajarnya mungkin berbeda gitu. Yang A, saya butuh banget nih pelajaran matematika, saya kurang, atau yang satu lagi di agama, atau satu lagi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang punya perspektif untuk menilai sebuah hal berbeda-beda. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kayak kita, ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu punya pandangan yang beraneka ragam mengenai dunia yang dia lakukan. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti ada di materi kontrol kontrol guru. Saya bisa mengontrol orang lain, kata teori stimulus respon, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita sering bilang, nak, perhatikan bapak atau ibu sedang mengajar, karena kita sedang coba mengontrol siswa, tapi nyatanya diri siswalah yang punya kuasa lebih untuk mengontrol diri. Lalu pemaksaan pada saat
diganti oleh teknik kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta model berpikir menang kalah diganti dengan model berpikir menang-menang. Jadi ini yang saya pelajari kemarin di materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, kita masuk ke materi yang kedua, di mana di sini ada disiplin positif, Bapak Ibu ya, di mana disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita berusaha untuk menanamkan disiplin positif ke siswa supaya mereka dalam alam bawah sadarnya mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan tanpa ada ancaman atau hukuman. Saya berkesimpulan sebagai didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku taat yang lebih baik. Jadi motivasinya bukan dari kita, bukan dari biar Pak Anggi atau Pak Suroso kasih saya hadiah, enggak, tapi supaya apa? Supaya saya bisa berperilaku seperti Pak Suroso, seperti Pak Anggi, dan seperti ini. Jadi muncul dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian berikutnya ada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai yang disepakati bersama, ya, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi kesepakatan atau nilai-nilai yang kita sepakati bersama tanpa memandang suku, agama, bahasa ataupun latar belakang kita. Contoh nilai kebajikan itu dari organisasi yang pertama kita sudah ketahui dari Partai Pancasila. Lalu yang kedua ada dari AIPO, Primary Years Program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Saya yakin pasti Bapak Ibu memiliki nilai-nilai tersebut ya, dari yang saya kutip dari beberapa organisasi dan institusi. Lalu yang ketiga ada dari keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, saya yakin juga Bapak Ibu semua memiliki, dan juga murid-murid kita juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada. Oke, kemudian berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Ya, seperti kita ketahui motivasi itu kan ada dua ya, dari intrinsik dari dalam diri ataupun juga ekstrinsik dari luar. Contohnya dari intrinsik ini untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik. Misalnya saya datang ke sekolah ini memiliki niat untuk bekerja, untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Itu motivasi dari intrinsik. Atau dari ekstrinsik misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya motivasi intrinsik misalnya absen tepat waktu supaya nanti tidak disidak oleh BKD atau mendapatkan hukuman, atau untuk mendapat imbalan ya supaya penghasilan kita yang kita terima sesuai gitu. Jadi ada motivasi-motivasi, tapi yang paling besar adalah motivasi dari diri sendiri, itu intrinsik. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki motivasi, saya kira orang lain akan sulit untuk memberikan motivasi secara ekstrinsik ke kita. Jadi kita harus memiliki motivasi terlebih dahulu dari dalam diri. Ya, berikutnya motivasi tentu saja ada tiga faktor yang menurut saya ini mendasari motivasi kita, baik intrinsik terutama. Yang pertama dari hukuman, ya,
marah, lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau hukuman itu karakteristiknya seperti itu Bapak Ibu, biasanya dia bersifat satu arah, jadi hanya menekan untuk yang kita buat gitu. Contoh kita di kelas misalnya nih, jika tidak PR selama 3 kali orang tuanya dipanggil gitu misalnya, kan bersifat satu arah gitu. Jadi kalau bisa hukuman ini coba kita telah dulu apa ada dampak psikis atau fisik bagi siswa kita. Lalu konsekuensi, nah ini konsekuensi ini udah jadi teman-teman di antara hukuman sama restitusi. Rencana disepakati sesuai peraturan, jadi kita belum membuat kesepakatan siswa. Lalu tapi murid tetap diberi kenyamanan dan sikap guru selalu memonitor murid. Ya, itu karakteristik dari konsekuensi. Jadi emang ada plusnya, ada minusnya. Dan yang terakhir adalah restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu kita kayak berbicara empat-empat dengan siswa. Jadi kita akan ada materi tentang segitiga restitusi dan siswa diajak untuk mencari solusinya. Misalnya kamu terlambat dulu nih, apa sih solusi dari kamu supaya kamu besok tidak terlambat gitu? Apakah bapak ibu harus kamu terus bagaimana atau kamu harus bagaimana gitu? Ya kan siswa mencari solusi sendiri. Ya baik, bapak ibu kita melangkah ke berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Seperti kita ketahui, kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi ada misalnya kebutuhan, kan kita ketahui ya 3 kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan. Tapi kalau ini kebutuhan dasar manusia pasti apakah sama? Nah, dari modul yang saya pelajari ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Nah ini mencakup tadi ya teman-teman, nah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, kita harus terpenuhi semuanya. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi nggak enak kalau misalnya kita dapat tugas atau kerjaan secara kelompok tapi kita nggak dihargai di kelompok tersebut, ada pasti yang nggak enak. Lalu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya pasti kita semua ingin hal tersebut kita penuhi kebutuhannya. Lalu kemudian adalah kebebasan, di mana kita mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita tidak diatur gitu. Maksudnya tidak diatur bagaimana? Maksudnya di kehidupan kita misalnya jam ini kamu harus gini, jam ini enggak. Kita punya kebebasan sendiri untuk mengelola dan memanage kegiatan kita ya. Dan terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kadang kalau di ruang guru biar enggak ini, saya suka banyol-banyol dikit Bu, biar agak ketawa-tawa gitu, biar nggak tegang gitu ya Bu ya. Ya Pak Suroso ya. Iya. Oke, mungkin sampai sebelum masuk ke kontrol guru ada yang mau berdiskusi Bapak Ibu, dari mulai disiplin positif, lalu juga nilai-nilai kebajikan, lalu motivasi perilaku, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita berdiskusi aja. Atau kebutuhan dasar manusia, atau mau cerita boleh, sharing silakan Bapak Ibu.
kebutuhan dasar manusia, apakah yang pertama harus bertahan hidup dulu? Itu aturannya sudah baku, atau kita mulai dari misalnya kesenangan dulu, kesenangan dari kasih sayang dan rasa diterima, oke, ke kebebasan berkuasa, yang terakhir bertahan hidup. Ya, baik, terima kasih Bu. Apakah diawali dari bertahan hidup dulu ya Bu ya? Ya, baik. Ya, seperti yang kita ketahui ya, memang kalau dari modul yang saya pelajari memang yang diawali dengan dari bertahan hidup dulu ya, karena kan sebagai kita kan juga harus memenuhi kebutuhan pokok kita ya, yaitu sandang, pangan dan papan, dan itu termasuk dalam bertahan hidup, dan kemudian kebutuhan tersebut nantinya akan berkembang menuju ke kasih sayang, penguasaan, kebebasan, ataupun juga ya ini dengan kesenangan. Biasanya itu hak yang kita terima ya setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Jadi yang saya pelajari seperti itu. Ada lagi? Ayo teman-teman, aktif teman-teman. Cerita update-nya gimana, nggak apa-apa. Boleh nggak menghukum siswa? Ya, silakan. Mohon maaf. Siap. Ini boleh kalau ada punya jawaban lain Bapak Ibu kita diskusi. Mohon maaf Pak, lagi saya mau bertanya. Siapa? Kalau misalnya siswa ini sering-sering tidak membawa buku misalnya kan ketinggalan gitu, itu kira-kira hukumannya apa kira-kira? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Jadi pertanyaan dari Pak Sodoso, kalau siswanya jarang banget, apa sering nggak bawa buku ya Pak ya? Sering nggak bawa buku ketinggalan, kira-kira hukuman atau seperti apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau berpendapat, boleh lah. Mungkin kalau saya paham Ya. pagi sharing aja Pak. Iya boleh. Siap. Mungkin kalau saya waktu itu karena saya ngajar kelas 1, jadi ada baru masa transisi dari TK ke SD, ada beberapa juga yang siswa tidak membawa buku pelajaran. Jadi saya tidak memberikan hukuman, tapi saya mengingatkan anak tersebut dan juga mengingatkan orang tua untuk melihat lagi jadwal pelajaran yang sudah diberikan. Jadi pada saat pagi hari atau malam hari disiapkan pelajarannya sesuai jadwal pelajaran, jadi diharapkan tidak ada lagi yang tertinggal tentunya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Era, beri tepuk tangan. Jadi kelas rendah ya. Gak apa-apa, ayo lanjut Bu. Kelas berapa lagi? Boleh. Yang punya pengalaman atau bidang studi nih, gimana kalau ada yang gak bawa? Gak bawa. Wah, kan? Ya. Ya baik, terima kasih tadi Bu Era. Ya memang komunikasi kita yang saya ambil dari Bu Era itu adalah komunikasi dengan wali murid, dengan orang tua ya. Itu menjadi salah satu jalan juga ya Pak Suroso untuk bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa teratur dalam menyiapkan jadwal pelajarannya, terutama untuk anak-anak yang sudah kelas atas biasanya sudah menyiapkan sendiri, sudah sudah mulai mandiri ya. Tentu saja hukuman, kalau saya bicara dengan modul ini, tentu saja hukuman agak gimana ya, kan mendengar kata hukuman aja kan kayak sesuatu yang negatif gitu ya. Kamu dihukum nih. Beda kalau misalnya bahasanya itu kita ganti misalnya mendisiplinkan gitu, atau kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana tetap intinya ada konsekuensi atau ada hal yang harus dicapai oleh siswa supaya dia tidak mengulanginya. Yaitu tadi kita mengajak kepada siswa untuk mencari solusinya gitu. Misalnya dia sering ketinggalan, solusi apa sih dari kamu nih? Karena Bapak sudah mengingetin terus, kamu ketinggalan terus bukunya, pelajarannya, tugasnya.
masa kamu nggak punya solusi? Apa solusi dari kamu? Nah, nanti biarkan siswa ngomong atau bicara, oh iya Pak, saya akan ngecek jadwal lagi setiap malam. Oh iya Pak, saya tidak akan beresin buku setiap pagi. Oh iya Pak, saya tidak akan gitu. Pasti kalau kita ajak dengan cara restitusi dan kita tanyakan keyakinan pada siswa, kamu yakin apa yang kamu bicarakan atau kamu sampaikan tadi kamu bisa tepati? Insya Allah anak-anak akan berpikir dan akan menjaga ucapan yang dia sampaikan kepada kita gitu, untuk tidak mengulanginya. Itu Pak Suroso. Pagi udah mencoba praktekkan juga siswa dengan pola yang seperti ini. Segitiga restitusi. Kebetulan kemarin saat di demonstrasi kontekstual kita sudah mencoba anak yang kemarin ada yang lupa buat tugas. Kemudian kita saya udah karena kami membuat tugas dan sekalian kita membuat segitiga restitusi itu kan Bu ya. Jadi ya saya kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita seperti apa, disiplin, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau menjawab PR, dan ya di situ sudah saya coba terapkan. Memang sulit sih Bu, memang sulit karena kan takutnya anaknya besoknya gitu lagi ya, tapi sejauh ini sih alhamdulillah setelah dicoba restitusi anak tersebut mau untuk menepati solusi yang dia berikan gitu. Udah berjalan berapa lama? Kurang lebih restitusi ini semenjak saya mendapat materi ini sudah 2 minggu lah kurang lebih. Berarti 2 minggu sudah dilaksanakan ya restitusi ya? Ya, Kemudian pada saat restitusi ada anak yang tadinya seperti Pak Rasul bilang, kemudian sudah melaksanakan solusinya dari anak tersebut, diingatkan lagi dengan keyakinan kelas, ada perubahan nggak terhadap anak tersebut? ya baik Bu. Alhamdulillah ada perubahan Bu ya. Jadi siswa mungkin awalnya berpikiran aduh pagi bakal ngasih hukuman ke saya nih atau apa nih atau tambahan tugas segala macam yang banyak gitu. Ternyata alhamdulillah dia, Pak saya mencoba benar-benar sesuai nih apa yang kemarin sudah kita diskusikan Pak, saya coba bawa terus, saya coba mengerjakan terus tugasnya gitu. Alhamdulillah, dan kalau ada masalah lagi di anak yang lain juga saya menggunakan segitiga restitusi. Oke, berarti teman-teman nanti bisa mencoba setelah apa yang dilaksanakan Pak Anggi berhasil, mungkin nanti bisa dicobakan kepada anak didik ya, peserta didik. Kita bahasnya sekarang peserta didik Bapak Ibu semua bisa kita coba ya, kita implementasikan kegiatan ini restitusi sama keyakinan kelas. Kalau memang itu berhasil ya mudah-mudahan anak kita nggak lagi yang alasan nggak ngerjain PR, yang nggak bawa PR atau sebagainya ya. Lanjut Pak, ada yang bertanya teman-teman? Monggo silakan. Baik, kita lanjutkan tadi yang kebetulan dasar manusia sudah kita beranjak ke posisi kontrol guru, di mana saya mencoba merefleksikan kepada diri saya juga dan juga kepada Bapak Ibu semuanya, ada di posisi manakah kita saat ini? Apakah ada di posisi penghukum? Apakah di posisi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, tentu saja kalau dari saya pribadi Bapak Ibu ya, saya yang mungkin pernah tanpa saya sadari dan sebelum melihat modul atau materi ini memang semuanya sudah pasti Bapak Ibu semua juga sudah pernah di posisi kelima posisi tersebut. Tapi tolong kalau dari yang saya pelajari, hindari posisi kontrol yang menghukum ya, membuat merasa bersalah. Ya silakan sesuai kondisinya, teman, pemantau, itu yang paling baik adalah manajer ya.
Nah, jadi sini berarti manajer bersama. Seperti kita bahas satu-satu. Oke, di sini kita langsung masuk kepada contoh kasus ya, di mana contoh penerapan 5 posisi kompetensi. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bagi guru yang memiliki posisi kontrol hukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Saya nggak mau tahu. Sudah diingatkan tidak untuk bawa topi, malah nggak bawa topi. Nggak ada alasan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah sebagai hukum. Insya Allah lah, mudah-mudahan nggak ada. Atau ada pembangunan kan nggak boleh fisik ya, ini kan termasuknya fisik kan. Fisik. Walaupun dia fisik itu tidak. atau Walaupun tidak apa tapi termasuknya fisik kita tidak. Alhamdulillah. atau mungkin kalau misalnya nggak membawa tugas, suruh nulis 1 halaman misalnya. Saya berjanji tidak akan, wah, ya. Terus. Untuk berikutnya yaitu membuat merasa bersalah atau rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak gitu. Jadi seolah-olah membuat anak tersebut bersalah. Aduh, apa namanya? Saya udah bikin kecewa Pak Anggi nih, Pak Suroso, Pak Helmi nih. Aduh, saya gagal berarti nih jadi muridnya Pak Anggi. Nah, tentunya ada dipikiran gitu. Jadi ya ini sebenarnya gimana ya? Untuk yang membuat rasa bersalah ini juga harus kita hindari juga sih Bapak Ibu, karena membuat siswa menjadi gagal, menjadi kata seorang menjadi murid yang diidamkan oleh gurunya gitu. Jadi takutnya nanti akan keterusan. Lalu sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya, sekali ini aja. Ya udah, nggak apa-apa, lain kali kamu jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Ya kita, ya emang saya sering, makanya Bu, ketika ditanya Pak Anggi lebih sering, saya kayaknya mah teman Pak gitu. Karena kalau misalnya pembuat rasa bersalah juga enggak, penghukum saya juga nggak pernah yang suruh spot jam atau suruh nulis gitu, enggak. Tapi saya lebih ke teman. Lalu berikutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, pemantau. Ini bisa lah, pemantau ini kita bisa gunakan. Pemantau bisa gunakan. Karena kan ada solusi dari kita untuk apa namanya anak tersebut melengkapi atributnya. Gitu. Dan yang terakhir ini yang paling sulit, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini udah level up lu yang coba restitusi dia. Nah, ini udah apa namanya yang level manajer ini udah sabar, kan apalagi kan pacara panas, anak nggak bawa ini kan kita gergetan juga Bu ya, kadang-kadang takutnya ada ngomong salah. Kamu gimana sih? Senin nggak bawa. Nah, ya. Jadi untuk yang manajer ini dia lebih menanyakan solusi dari anaknya apa gitu. Jadi ya seperti itu manajer paling sulit. Dari 5 posisi kontrol guru mungkin ada 1-2 orang yang mau sharing atau apa Bapak Ibu. Kalau yang Ayo sharing, jangan diem ya. Ya Bisita. Iya yuk. atau mungkin pengalaman dulu menjadi guru lah. Oh iya, nggak apa-apa. Iyalah. Pengalaman saya ya, kalau pengalaman saya ibaratnya jadi guru ya mungkin saya juga kepala sekolah juga. Yang pasti yang kita laksanakan kalau dulu kan di hukum zaman itu gratis masih dilaksanakan ya. Ini kamu di depan gini. Tapi setelah fisik tidak boleh dilaksanakan, berarti ya pernah ya kita laksanakan membuat merasa bersalah, pernah namanya manusiawi ya kalau kemudian teman, kemudian lama-lama mengontrol. Nah, kalau kayak manajer ya mungkin sekali 2 kali, tapi yang lebih banyak memang kita sebagai teman dan sebagai pemantau yang perlu kita laksanakan. Kalau sejauh-jauh ketika jadi sekarang kepala sekolah juga ketika ada anak kok datang terlambat, kenapa udah terlambat, ini ya sekali
sekali kalau masih ingat itu bisa bagaimana ibu datang ketika dari coba kita rasakan kerjaan selama ini ya pernah membuat masa bersalah, teman pasti mungkin dengan adanya ini posisi kontrol kita akan mencoba menjadi manage, ya kan? Ya lain. Ya, terima kasih Bu Lumi. Yang lain tadi Pak Helmi. Baik, tapi saya agak tertarik lagi dengan pemaparan Pak Anggi. Ya, mengenai 5 posisi kontrol guru ya. Kalau misalkan berdasarkan dari pemaparan Pak Anggi, mungkin saya bisa asumsikan bahwa guru itu harus ada potensi proses dewa kali ya. jadi berat banget ya. Misalkan harus beginilah, tapi ada realisasinya sebenarnya memang sufi berarti udah sufi banget. iya itu kan. Nah tapi pada realisasinya sebenarnya mungkin tidak akan semudah seperti yang dibayangkan kan ya, karena karakter anak pun mungkin berbeda-beda. Mungkin ada yang 1 sampai 2 kali teguran, mungkin ada yang berubah gitu, ada yang mungkin tidak bisa berubah hanya sebatas teguran gitu kan. Karena kita memposisikan sebagai teman gitu, apalagi di anak-anak yang usia di sekolah dasar, mereka belum bisa membatasi gitu. Misalkan ketika di kelas, ketika di luar gimana, karena mungkin kita pembawaannya ingin berbaur dengan mereka. Nah saat seperti itu mungkin mereka belum paham gitu. Nah ketika hanya mungkin tadi kan tidak boleh menghukum secara mungkin kalau secara fisik ya, dan juga ya. Kemudian tidak boleh memberikan hal-hal yang membuat mereka bersalah gitu. Nah sebenarnya implementasi yang tepat itu seperti apa gitu, karena tadi di awal kita dikatakan bahwa misalkan ketika memberikan hukuman atau motivasi pun harus berdasarkan alam bawah sadar mereka gitu ya. Jadi tidak boleh karena ada takut karena dihukum atau bahkan hanya ingin mendapatkan pujian. Untuk membangun habitnya itu seperti apa? Ya baik, terima kasih Pak Helmi. Ini pertanyaannya berat PPD Bu ya. Ya tidak sulit sih. Ya Pak, jadi kalau yang saya pelajari Pak ya, memang yang kita pelajari dengan yang realita yang di lapangan memang tuh beda banget Pak ya. Yang kita pelajari, wah begini, kita harus begini, bener manusia sufi ya. Dulu sebagai manusia super lah, setengah dewa gitu. Ya mungkin kita kembali lagi ke perilaku dan sikap kita Pak, untuk membangun habit dari siswa tersebut. Ya mungkin contohnya kayak misalnya ya saat istirahat kan kita sekarang udah boleh makan di kelas ya. Kita kalaupun saya tidak mau di kelas, kita tidak makan atau kita ke bawah turun untuk makan gitu. Dari hal-hal perilaku aja kayak seperti itu Pak. Dan untuk sebagai teman mereka nggak tahu sekat-sekatnya Pak ya, tadi Pak Helmi sampaikan. Ya memang sebagai teman itu kita kondisional aja sih Pak, situasional. Jadi kalau misalnya nggak selamanya kita sebagai teman atau nggak selamanya kita sebagai mentor atau nggak selamanya kita bisa sabar menjadi seorang gitu. Ada kalanya kita harus tinggikan ya kedisiplinan atau dengan kata-kata yang membangun juga gitu Pak. Ya begitu. Ada yang mau menambahkan mungkin Bapak Ibu? Baik, saya tambahkan ya Pak. Harusnya sebelum kita ke modul 1.4 harusnya kita belajar dulu ke modul 1.1. Modul 1.1 itu adalah tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana pengajar Ki Hajar Dewantoro itu satu, kita harus menghamba kepada siswa. Menghamba kepada siswa itu bukan berarti kita itu harus dikodal, tapi kita pembelajaran kita itu harus semuanya berpihak kepada murid. Kemudian kita menuntun siswa, kita mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi pada pembelajaran itu kita apa yang harus
yang akan kita pelajari anak-anak, bagaimana modelnya, bagaimana metodenya, itu sebaiknya kita sesuaikan, kita pertanyakan dulu kepada siswa supaya siswa-siswa itu mengikut apa yang harus kita laksanakan seperti ini. Jadi ini sebenarnya udah tahapan keempat. Sebelumnya kita harusnya Pak Andi mulai dari diseminasi dari modul 1 sehingga teman-teman bisa bertahap nih, habis tahap 1 kemudian 1-2 seperti apa, sehingga bisa paham sebelum masuk ke posisi C dulu, sehingga nggak ujuk-ujuk nih. Kalau ini kan sudah 1-4 melewati 1-1 gitu. Jadi di situ nanti mungkin Senin depan Pak Andi bisa, nanti kalau ada waktunya Pak Andi bisa tentang bagaimana sih pemikiran filosofi Ki-Raja Dewa. Jadi seperti apa gitu ya yang sama materi laksanakan. Kita memang tahunya kan Inaso Sunturodo Imani Mangkanso Kukuri Hadayani. Nah, jauh di bawah itu ada lagi yang lebih pembelajarannya keberpihakan kepada siswa. Jadi kalau kita berpihak pada siswa, memang benar-benar siswa yang harus kita utamakan, bukannya guru sebagai teacher center, tapi siswa yang harus dikembangkan bagaimana yang kita mengikuti alurnya mereka, mungkin seperti itu. Jadi nanti tahan minggu depan biar Pak Andi nanti mempersiapkan, atau kalau misalnya itu, kalau besok kita persiapan buat Adipura ya, Senin minggu depan deh atau hari apa, nanti biar Pak Andi bisa schedulekan sambil biar tahu juga nanti seperti apa itu pemahaman dari pelajaran ya. Oke, itu aja Pak Andi, lanjut. Oke, terima kasih Bu dan Bapak ini tadi untuk posisi kontrol dulu. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Dimana mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa sih? Atau kita kan di awal tahun ini kita membuat kesepakatan kelas ya buat anak-anak di kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah buat. Dan apa sih isinya di kesepakatan atau keyakinan kelas itu? Yang ada yang mau berpendapat? Isi tentang apa sih? Biasanya kalau di kelas-kelas besar kita sudah buat nih, kesepakatan atau keyakinan kelas gitu. Pasti bikin ya. Kalau saya bikin Pak ya, awal pasti bikin kesepakatan kelas ya biasa, hal-hal yang kita sepakati bersama, anak-anak ngomong kita tampung, nanti kita pilah satu persatu mana nih yang cocok, mana nih yang tidak, untuk kita jalani bersama. Oke, pembentukan keyakinan kelas ya, biasanya keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, jadi bisa dipahami dari berbagai kalangan. Nah, ini dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, jadi nggak usah banyak-banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, jadi semuanya terlibat ya, jadi bisa menggunakan kayak sticky note, jadi tulis-tulis, nanti kita pilih mana yang sesuai. Oke, yang sudah. Sekarang materi akhir itu adalah segitiga restitusi ya, dimana yang tadi kita bilang ini yang posisi manajer sini Bapak Ibu, biasanya yang sudah bisa mengelola ini bisa. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari yang saya baca seperti itu. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Jadi menstabilkan itu seperti apa, validasi seperti apa, tindakan seperti apa, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan adalah proses dari
bagian pembelajaran. Yang pertama adalah membuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak atau ibu juga pernah kok melakukan itu. Atau bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau menstabilkan identitas itu jangan mulutnya lagi misalnya lagi diisengin temannya, dia ngadu ke kita lagi kesel, jangan langsung ditanya, tapi pelan-pelan dulu, ya, sabar dulu, tarik nafas. Sekarang kita tanya di bagian stabilitas ini, apa namanya? Misalnya dia diisengin, kamu kenapa? Gitu kan? Diisengin Pak sama Reja misalnya. Oh gitu. Biasanya emang ngapain kamu? Gitu kan? Ya pasti bapak ibu sering deh tanpa disadari melakukan segitiga restitusi. Itu saya yakin. Gitu. Cuma tinggal ya kita pelajari aja, maksudnya kita lihat aja ternyata teorinya ada, materinya ada. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita bicaranya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Validasi tindakan yang salah. Kayak contoh misalnya, misalnya dia nggak sengaja buang sampah sembarangan. Kita kan biasanya emosi, ambil, kenapa sih kamu buang sampah sembarangan di tangga ini, bla 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 bla. Nah, kalau di bagian evaluasi tindakan yang salah, kita bisa pakai yang paling atas. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kenapa? Oh iya Pak, tadi saya dulu udah mau masuk, jadi nggak sengaja buang sampah. Nah, akhirnya kan jadinya ketemu titik temunya. Anak juga nggak tahu ya. Jadi di tindakan validasi tindakan yang salah, kita juga penting juga untuk mencari sisi positif dari tindakan yang salah yang dilakukan. Kalau dia salah, tapi kita bawakan dengan cara positif. Dan yang terakhir adalah menunjukkan keyakinan. Kalau kamu sudah membuang sampah sembarangan, apa keyakinan kelas kita? Kamu masih ingat nggak? Oh masih Pak, menjaga kebersihan kelas. Berarti dia ingat tuh sama keyakinan peserta kelas kita. Lalu nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, misalnya anak-anak itu bandel banget, nggak bisa diem, nggak bisa apa. Kamu sebenarnya ingin jadi orang seperti apa sih? Gitu. Bisa tuh dia tanyain. Kalau saya dijawab, iya Bu, saya ingin jadi pelajar yang bebas misalnya gitu. Kayak apa atau apa. Ya kan. Dan di menaikkan keyakinan ini penting juga kita hubungkan juga kesepakatan kelas kita gitu. Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita harus apa, kita harus bagaimana gitu. Terus kamu udah melanggar, solusinya apa? Gitu. Ya, yang terakhir adalah ya mungkin di sini saya yang tadi materi sudah saya sampaikan sebagai penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tentu saja kita semua adalah manusia biasa. Sebagai bapak ibu guru tentu saja banyak salah, banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan baik dalam mengajar, dalam sikap, dalam bertutur kata, ataupun juga dalam keseharian sehari-hari. Yang mudah-mudahan kita bisa belajar ya. Kita bukan menjadi
yang sempurna Bapak Ibu, tapi kita mencoba untuk merefleksi diri kita supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Semoga sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah video saya membuat keyakinan kelas di kelas 4B. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya, dimana keyakinan kelas ini adalah apa-apa yang kamu yakini, apa-apa yang kita yakini, dan apa-apa yang akan kita sepakati. Jadi keyakinan kelas itu lebih dari sekedar sepakat, ya. Kenapa? Karena benar-benar kita yakinkan, benar-benar tidak tanpa paksaan, tapi muncul dari kesadaran diri sendiri, ya. Gunanya untuk apa, Pak? Gunanya untuk menumbuhkan disiplin positif. Apa, Nak? Disiplin yang positif. Caranya, ya, pertama-tama Bapak akan membagikan sticky notes, ya. Jadi nanti Bapak akan jadi 4 kelompok, nanti masing-masing kelompok maju untuk menempelkan hasil notes-nya atau hasil keyakinannya, ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalau sudah, akan setelah menempel, kamu tanda tangan, ya. Gunanya untuk apa? Gunanya bahwa kamu yakin dengan keyakinan yang kamu tulis dan nanti yang akan kita sepakati, ya. Lalu kalau sudah tanda tangan, nanti akan kita pilah-pilah mana nih keyakinan kelas yang sesuai, yang bisa kita terapkan, yang bisa kita ikuti, ya, untuk menumbuhkan disiplin positif, ya, disiplin yang tanpa paksaan, disiplin yang hadir dari keyakinan dan kesepakatan dari kelas kita. Oke, sekarang Bapak bagikan dulu ya studi notes-nya, ya. Oke, silahkan boleh ditulis kira-kira apa sih keyakinan kamu di kelas ini. Oh, misalnya rambut harus rapi, ya, sama-sama. Atau apa, ya. Saya Tiga. Ya, baik anak-anak, silakan mulai menuliskan keyakinannya masing-masing, ya. Dan jangan lupa ditulis namanya di atasnya atau di bawahnya. Ya, baik anak-anak, kalian sudah menuliskan keyakinan kalian masing-masing. Untuk yang belum, silahkan diselesaikan. Sekarang untuk kelompok 1, silahkan untuk menempelkan keyakinan kelasnya, lalu nanti tanda tangan, ya. Ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Saya bagi sampai ya. Jangan lupa tanda tangan. Baris.
Ya, habis itu tanda tangan ya. 3. Ya, baik. Anak-anak, terima kasih. Tadi 4 kelompok sudah menuliskan keyakinannya masing-masing. Sekarang tinggal kita bacakan dan sama-sama kita sepakati kira-kira yang mana nih yang masuk ke dalam keyakinan kelas kita atau mana yang tidak ya. Baik. Nomor 1, Bapak lihat dari tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan, piket sesuai jadwal. Tidak mengobrol saat guru menjelaskan, bisa? Bisa kita terapkan? Kamu yakin ya? Yakin. Berarti kita ubah ke kalimat positif menjadi tertib saat guru mengajar atau menjelaskan ya. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan dan piket sesuai jadwal. Masuk nggak kira-kira? Masuk ya, berarti menjaga kebersihan dan piket sesuai jadwal. 3. Ya, baik anak-anak. Dari semua keyakinan kelas yang sudah kita tuliskan, tadi sudah kita simpulkan ada 7 ya keyakinan kelas penting yang akan coba kita terapkan. Yang pertama adalah tertib saat guru mengajar atau menjelaskan. Siapapun gurunya, nggak termasuk Pangi juga, tapi guru bidang studi lah lainnya ya. Lalu menjaga kebersihan dan piket sesuai jadwal. Jadi jangan marah-marah lagi kalau disuruh piket, kan cuma seminggu sekali ya. Bapak juga sama piket setiap hari Jumat kalau Bapak ya. Yang ketiga, menjaga kerapihan berpakaian ya. Jadi berpakaiannya rapi, termasuk sesuai dengan jadwal. Datang ke sekolah tepat waktu ya, tolong tidak terlambat. Membawa tumbler dan tempat makan ya, itu untuk mengurangi sampah plastik. Berbicara sopan dengan teman, nah ini ya, jadi jangan sampai kata-kata kasar keluar dari mulut kita, itu termasuk dalam bullying ya, itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Dan terakhir, disiplin mengerjakan tugas, tunjukkan, kerjakan, selesaikan sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Baik, keyakinan kelas 4B sudah selesai. Nanti kita dokumentasikan, kalian juga sudah menandatangani. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik. Kamu bisa sadar, ya kita sama-sama bisa menjalankan tanpa paksa atau paksaan, tapi dengan kesadaran sepenuh hati. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video aksi nyata saya. Semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.